Hush 2010 adalah sebuah film yang menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang akan melakukan sebuah perjalanan. Namun sesuatu hal yang tidak terduga menimpa mereka, bahkan sampai mereka tidak bisa kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak muda yang beranggotakan 4 orang bernama Chris, Scott, Johnny, Brian, dan pacar Brian, Natalie. Mereka tengah melakukan sebuah perjalanan menuju suatu tempat dengan melewati jalan pedesaan. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba kawanan gagak menyerang mobil mereka. Di mana hal itu membuat Chris oleng dan mobil mereka terperosok ke pinggiran ladang jagung. Akibat kecelakaan tersebut semuanya mengalami pingsan. Untungnya kecelakaan itu tidak membuat mereka terluka. Ketika mereka tersadar, mereka baru menyadari bahwa salah satu teman mereka, si Johnny, menghilang. Berpikir Johnny pergi ke pom bensin, mereka sibuk masing-masing. Scott yang sedang jalan-jalan, dia melihat rumah yang terletak di tengah ladang jagung. Mereka langsung curiga, mungkin saja Johnny pergi ke arah situ. Tanpa pikir panjang, Brian dan Scott memutuskan untuk mencari Johnny, sementara Natalie dan Chris tetap tinggal di mobil. Ladang jagung yang luas membuat mereka sedikit kesulitan melewatinya, hingga mereka menemukan mobil yang berkarat dan terlantar. Sama seperti kondisi mobil mereka, kaca depan mobil itu tertutupi bangkai-bangkai burung gagak, serta mereka menemukan orang-orangan sawah. Setibanya mereka di tempat tujuan, mereka melihat kondisi rumah yang terlihat tidak terurus dan dalam keadaan rusak. Tampaknya sudah lama sekali ditinggalkan. Tapi anehnya, terlihat sebuah cahaya lampu dari jendela lantai atas rumah. Merasa penasaran, Brian dan Scott masuk ke ruangan atas yang menyala dan menemukan mayat hidup. Ternyata itu Johnny. Mereka sangat tidak menyangka dengan kondisi Johnny yang sangat mengenaskan dan jari yang dipaku. Dia menjahit potongan goni menjadi topeng. Tapi tiba-tiba dia berhenti menjahit dan ruangan menjadi gelap. Sementara di mobil, Natalie yang lagi jalan-jalan merasa melihat seorang anak berlari ke ladang jagung. Membuatnya penasaran, dia berusaha untuk mencarinya. Namun dia malah menemukan orang-orang sawah berbaring di tepi ladang yang berbau tidak sedap. Seketika dia langsung terkejut melihat orang-orangan sawah memiliki gigi manusia. Ia pun menjadi panik. Merasa tempat tersebut tidak beres, ia pun berlari ke ladang jagung untuk segera cepat memperingati Brian dan Scott. Tapi pelarian Natalie terhenti karena dia merasa ada yang mengikutinya. Saat menoleh, seseorang misterius yang bergerak cepat membesat perut Natalie 2 kali. Lalu misterius itu menyeret Natalie hingga membuat dia histeris ketakutan. Chris kehilangan jejak Natalie, namun dia segera menyadari bahwa Natalie dalam bahaya. Khawatir terjadi sesuatu, dia langsung berusaha menolongnya. Di sisi lain, teriakan Natalie yang sangat keras terdengar oleh Brian. Takut terjadi sesuatu, dia langsung keluar menuju sumber suara. Ternyata kekhawatiran Chris dan Brian benar-benar terjadi ketika melihat Natalie sudah tewas dalam kondisi tergantung. Saat Brian meratapi kematian Natalie, tiba-tiba talinya ada yang menarik. Ia pun pergi untuk mengecek, meninggalkan Chris sendirian. Suasana yang berubah menjadi horor membuat Chris ketakutan. Ketakutan Chris makin menjadi saat dia merasa seperti ada yang mengawasi. Dan dia melarikan diri ketika melihat kekuatan aneh memasuki mata Natalie. Sedangkan Brian yang tidak menemukan siapapun, ia segera membawa pergi jasad Natalie dengan berlari tergesa-gesa. Pelarian itu pun terhenti ketika dia melihat ada pergerakan di ladang jagung. Akibat kepanikan Brian, Natalie ditarik kembali saat Brian lengah. Keadaan semakin mencekam ketika dia menangkap si pembunuh, tapi sayangnya itu hanya orang-orang sawah tak bernyawa. Selang beberapa waktu, orang-orang sawah kedua menyerang Brian dan melukai bahunya. Brian segera berlari ke rumah ketika dia memiliki kesempatan kabur, tapi untungnya Brian tidak tertangkap. Namun anehnya, orang-orang sawah itu terus menatap mereka berdua dan perlahan pergi.
Dengan kejadian tersebut, sekarang mereka menjadi terjebak karena tidak memungkinkan untuk kabur lewat ladang jagung. Kepanikan yang mereka rasakan membuat mereka saling berdebat, dan Brian yang masih terpukul kehilangan pacar tercinta menyalahkan Chris karena tidak membantu Natalie. Akhirnya, dia dan Scott meninggalkan Chris sendirian untuk mencari jalan keluar. Ketika memasuki gudang, mereka mencari senjata dan menemukan orang-orang sawah yang lain. Namun, saat itu juga Scott berhalusinasi tentang keluarga petani yang terdiri dari seorang ayah dan 2 anaknya yang melakukan kekerasan fisik terhadap putra pertamanya Corey di depan putra kesayangannya Alex. Sementara di rumah, Chris yang mengobrak-abrik barang-barang dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang memperhatikannya. Chris mengikutinya sampai ke ruang jahit. Ternyata itu adalah anak muda yang pernah Natalie lihat sebelumnya. Dan seketika lampu menyala ketika seseorang datang. Chris yang tidak mengerti dengan keanehan rumah itu membuat dia takut sekaligus panik karena orang tersebut menuju ke arah dia. Chris pun kaget itu adalah mayat hidup Natalie. Dia mulai memaku jari-jarinya dan menjahit topeng orang-orangan sawah, sama seperti yang dilakukan Johnny sebelumnya. Chris mencoba untuk pergi tapi pintunya macet. Mendengar teriakan meminta tolong, Scott dan Brian mencoba membuka pintu namun tidak berhasil. Karena tidak ada pilihan lain, dia kabur lewat jendela tapi terjatuh dan membuatnya pingsan. Mengetahui itu Natalie, Brian segera memasuki ruang jahit tapi sayangnya Natalie sudah menghilang. Kemudian untuk yang kedua kalinya, Scott berhalusinasi lagi. Kali ini dia dibawa oleh Corey ke ladang jagung, di mana dia menyaksikan Corey membunuh Alex dengan amarah cemburu dengan garpu rumput. Lalu Corey pulang ke rumah hanya untuk membuat topeng. Dia pun membuat tubuh Alex sebagai orang-orang sawah dan meninggalkan tubuhnya di ladang jagung. Scott bangun dari halusinasi dan mendapati dirinya di tempat terbuka. Scott merasa heran kenapa dia bisa di situ. Namun, orang-orangan sawah muncul menyerang Scott dan mencabiknya dengan paku. Saat akan membunuh Scott, Brian datang menyelamatkan Scott, menghancurkan kepala orang-orang sawah dengan kapak. Dia membantu Scott kembali ke rumah. Sambil menghentikan pendarahan Scott, Scott menceritakan tentang seorang anak muda, di mana Chris mengakui bahwa dia dan Natalie juga melihat seorang anak muda itu. Ketika Brian masuk ke dalam, Chris berusaha meyakinkan Scott bahwa Brian dalam kondisi tidak stabil dan mengajak Scott untuk pergi bersama dengan truk yang dia temukan di gudang. Scott yang merasa hutang nyawa sama Brian jelas menolak. Dia pun masuk ke dalam mengikuti Brian. Di dalam basement, mereka berdua mencoba untuk mencari senjata. Tapi mereka dikejutkan oleh penemuan jasad Corey yang sudah menjadi tengkorak dan memegang senapan yang menunjukkan bahwa Corey tewas bundir. Di luar, Chris yang berniat meninggalkan mereka diam-diam berhasil menyalakan truk dan masuk ke ladang jagung dengan kecepatan tinggi. Tapi apesnya, dia diserang orang-orangan sawah sehingga Chris menabrak orang-orangan sawah yang lain. Hal itu mengakibatkan mobilnya mogok. Karena tidak bisa menyala, dengan perasaan waspada, Chris pelan-pelan keluar hingga Chris diserang oleh 2 orang-orangan sawah, di mana para orang-orang sawah secara bergantian menyerang Chris. Hingga akhirnya, Chris berhasil menghentikan orang-orangan sawah dengan membuka topengnya, yang memang itu adalah Johnny. Tepat saat Chris mencoba kabur, Brian datang. Dia menyuruh Chris untuk pergi secepatnya, sementara dia tetap tinggal untuk melawan para orang-orangan sawah. Namun meskipun Brian tahu bahwa salah satu orang-orangan sawah itu adalah Natalie yang sudah menjadi mayat hidup, dia tidak tega melawannya. Alhasil, pilihan konyol tersebut membuat dia tewas dicabik-cabik oleh orang-orangan sawah Natalie. Di sisi lain, Scott yang menunggu mereka melihat Chris datang sendiri dengan tergesa-gesa. Ia pun menyuruhnya untuk berdiam di dalam rumah sambil memikirkan cara untuk kabur. Di sini, Scott telah menyimpulkan bahwa Alex adalah roh penasaran yang menghantui ladang jagung, dan roh Alex akan terus mencari korban baru untuk dijadikan orang-orangan sawah. Tapi roh Alex hanya bisa menempati satu tubuh saja. Jadi, satu-satunya waktu yang aman adalah ketika Alex memiliki tubuh korban baru dan berada di lantai atas sedang sibuk menjahit topeng untuk dijadikan orang-orangan sawah.
Nah, saat itu juga mereka memiliki kesempatan kabur. Selang beberapa waktu, mereka tak menyangka bahwa Brian sudah menjadi mayat hidup. Dengan kesempatan ini, Chris dan Scott berencana untuk membakar ladang jagung dengan bensin. Namun, roh Alex yang memang sedang sibuk mengendalikan jasad Brian untuk membuat topeng orang-orang sawah keburu selesai. Tidak sempat membakar ladang, keduanya langsung diserang oleh teror orang-orang sawah. Chris berhasil membunuh beberapa orang-orang sawah dengan senjata. Keadaan Scott yang sekarat, mereka setuju untuk berpisah agar punya kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Karena roh Alex hanya akan mengincar satu orang terlebih dahulu untuk dijadikan orang-orang sawah. Ketika Chris menghadapi orang-orang sawah Brian, dia malah diserang dan tertancap di tiang pagar. Tanpa ampun, orang-orang sawah Brian mencabik-cabik Chris, tapi terhenti ketika Chris merobek topeng Brian menjadi dua. Sedangkan Scott mencoba untuk membakar ladang jagung, namun orang-orang sawah Alex yang asli membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Scott yang tersadar mendapati dirinya di tempat terbuka bersama orang-orang sawah Alex dan Chris dalam kondisi tergantung. Alex yang sibuk melukai Chris, Scott menggunakan kesempatan ini untuk membunuh orang-orang sawah Alex dengan garpu rumput. Ya, namanya juga hantu, jelas nggak bisa mati. Chris yang masih memiliki jiwa solid, dia menahan orang-orang sawah Alex agar Scott bisa melarikan diri meskipun dia akan tewas. Tetapi, hanya sementara waktu sampai Alex membunuh Chris dan mengejar Scott yang berlari ke pinggir jalan. Akhirnya, Chris berhasil mencapai tepi ladang jagung, tapi luka di badannya membuat dia tidak sanggup berdiri. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti karena melihat mobil yang terperosok. Pasangan tersebut pun memeriksanya. Sayangnya, Scott yang sekarat tidak bisa berbicara cukup keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Tidak disangka-sangka, Alex muncul. Dia melihat Scott dengan tatapan sinis dan berbaring tersembunyi di rumput tinggi. Tak lama kemudian, pasangan itu akhirnya melihat Scott dan bergegas ke arahnya. Namun Scott tidak dapat memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan menimpa pasangan tersebut. Film pun selesai. Ending yang sangat menyebalkan. Secara, roh Alex ini tidak akan pernah tenang selagi mayatnya tidak dikubur dengan layak. Dia akan terus meneror orang-orang yang melewati jalan tersebut untuk dijadikan seperti dia. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, bapak mereka kemana? Setelah membunuh adiknya, Corey juga membunuh ayahnya dan membuat dia jadi orang-orangan sawah juga. Gile sih. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!